warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan untuk kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di sini bertatap muka kembali dalam acara ngaji bareng Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Sebelumnya boleh ya saya membacakan sebuah pantun. Di pagi hari makan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang paling istimewa. Cakep. Selamat datang dan bergabung di acara ini, dan kami ucapkan selamat datang untuk kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Ibu Ana Mustafidah, yang baru kali ini ya Ibu ya bisa bergabung dalam acara ini. Kemudian untuk para peserta Zoom yang telah hadir, kami ucapkan selamat pagi, apa kabarnya? Baik ya Ibu-Ibu ya, puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Dan di sini masih bersama saya Dina Fitrasari dan Bapak Farmadi sebagai narasumber yang akan membersamai kita dalam 1 jam ke depan nanti. Dan tentunya acara ini diselenggarakan setiap hari Rabu di jam yang sama, yaitu pukul 9 hingga 10 pagi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung sapa saja narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Dina? Alhamdulillah baik. Puasa hari ini? Alhamdulillah dari masih lancar Bapak. Kelihatan. Iya. Kelihatan nggak puasa. Okay. Untuk tema hari ini apa Bapak? Akan tema mengangkat kali tema ini apa? akan mengangkat tata cara etika bertaubat. Oh, ya. Tentunya sangat menarik ya tema kita hari ini. Monggo langsung saja kita persilahkan Bapak Farmadi untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Monggo. Terima kasih Mbak Dina. Sebuah referensi yang saya bawa, Nasaihul Ibad, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ada halaman 62-63. Dalam makalah yang ke As-Sabi'atu wal Isrun 27. Dari Sa'id bin Hilal, kata Rasulullah, innal abda, sesungguhnya manakala hamba Allah, idza adznaba. Jadi hamba Allah punya dosa, lalu menyesali perbuatan dosanya, bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mannallahu alaihi bi arba'i khisal. Allah akan anugerahkan 4 hal. Jadi ada seorang hamba Allah Mbak Dina yang punya dosa, baik itu sama manusia, terlebih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dirinya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali perbuatan dosanya, Allah anugerahkan 4 hal. 1, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahjubu anhur rizqah. Rizkinya akan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Bu Mukhraji, rizki rotok seret itu bisa jadi karena dosa-dosa kita kepada sama manusia, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menumpuk. Sehingga kok rizkiku kok seret yo, karena ada yang ngomong, padahal ngantornya ya sama, jam 8 pulang jam 4.
terus golongannya sama ya Mbak Dina, kok rotok seret. Nah, maka antisipasi, ayo kita introspeksi diri, barangkali ada dosa kepada sama manusia atau pada Allah Subhanahu wa taala sehingga la yahjubu anhur rizqah. Allah tidak akan tutupi, tidak akan memortal Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki mereka hamba Allah yang sudah mau bertaubat. Yang kedua, nanti tak ceritakan, ada cerita menarik. Yang kedua, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yahjubu anhus sihah. Jadi mereka yang bertaubat itu Mbak Dina, Allah akan anugerahkan pada mereka sehat. La yahjubu anhus sihah. Allah anugerahkan sehat walafiat. Mereka yang mau bertaubat. Makanya di saat kita bertaubat itu Mbak Dina, kita misalnya lebih parah kita punya dosa kepada sesama manusia daripada Allah Subhanahu wa taala selama tidak syirik. Contoh begini, kalau kita punya dosa kepada Allah, dianjurkan harus istighfar pada Allah Subhanahu wa taala selama tidak syirik. Tapi kalau saya punya dosa kepada sama manusia, punya dosa kepada Bu Arafah misalnya, selama Bu Arafah tidak memaafkan saya, selama itu pula Allah tidak akan memaafkan. Contoh misalnya, saya rumah dinas saya kan bersebelahan dengan Bu Arafah. Ternyata di meja Bu Arafah itu kok ada roti, ada teh, ada apa. Orangnya nggak ada, saya minum, saya ambil. Saya nggak ngomong, lalu saya ambil kan. Itu kan nggak boleh. Ada mangga ternyata api enak, saya ambil. Lalu saya datang ke Bu Arafah, mohon maaf tadi pagi waktu saya jalan di sebelah kantor jenengan kok di meja ada mangga, saya ambil, saya makan. Kalau Bu Arafah ngomongnya begini, nggak bisa Pak, harus diganti itu. Saya wajib mengganti. Selama Bu Arafah tidak memaafkan saya, selama itu pula Allah tidak akan memaafkan. Lebih parah kepada sama manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah itu adalah Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat hambanya. Sehingga menyesali perbuatan dosanya, Allah ampuni dosanya. Tapi kalau sesama manusia, selama manusia itu tidak mengampuni, tidak memberikan maaf, ya selama itu pula. Maka lebih berat kan ya? Lebih berat, apalagi begini, yang ini kan saya ikut Zoom kami ibu-ibu, apalagi begini. Perhatikan Mbak Dina, itu kalung yang dipakai Bu Arafah. Misal ini contoh loh ya, contoh. Saya nggak lihat pakai kalung apa enggak ini. Nah, jadi yang kelihatan gelangnya Bapak. Oh gelangnya ya. Kalau gelangnya, contohnya gelang lah. Gelang yang dipakai Bu Arafah gede itu mas-masan loh ya. Kan ya. Mas-masan. Mas Pri. Imitasi. Lalu yang kedua paling itu, nah lagi ngobrol, lagi dilanjutkan lagi. Seandainya misalnya paling kreditan, itu ngobrol semacam itu. Kalau Bu Arafah ini dengar, kan pasti sakit hati, toh, Mbak. Selama Bu Arafah tidak memaafkan saya, selama itu pula Allah tidak akan memaafkan saya. Maka lebih berat. Ini urusan kita sama manusia, juga pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau punya kok sakit-sakitan ya misalnya, maka la yahjubu anhus sihah, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada sama manusia, Allah anugerahkan selalu sehat walafiat. Maka mumpung bulan Ramadan kan ya. Nanti di bulan Ramadan itu kan ada yang istilah nanti jelang Ramadan ada istilah halal bihalal ya. Ada
istilah lagi silaturahmi dan halal bihalal. Berikutnya wala yu'aqibuhu ajila. Jadi orang yang punya dosa lalu mohon maaf pada sesama manusia, mohon maaf pada Allah, Allah tidak akan siksa mereka ajilan segera. Jadi kalau punya lu kok sakit, satu kena ini, satu kena musibah, bla bla bla. Tidak kalau kita mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tua dulu itu Mbak Dina pernah mengerjakan apa? Ya. Pernah ngapain? Pasti ditanya. Pernah ngapain kalau kita datang ke orang-orang tua kita dulu? Pernah ngapain saya? Mboten, cobalah. Karena ini. Oh iya saya pernah ngerasain Bu Mukroji. Oh iya saya pernah buka aibnya Bu Arafah. Oh ya saya pernah menggunjing Mbak Dina dan semuanya. Itu. Jadi kalau orang mau minta maaf, ya Allah anugerahkan pada mereka yang minta maaf tadi itu sihah wal afiyah. Ada sebuah cerita pengakuan secara jujur Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah Abul Bashar, ya mbah-mbah kita. Abul Bashar itu Nabi Adam itu ada pengakuan secara jujur. Dalam sebuah referensi ini kata Nabi Adam, innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karomatin ma a'toniha. Allah menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad itu menganugerahkan 4 kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada yang lain, termasuk Nabi Adam. Hebat kan umat Nabi Muhammad, termasuk kita ini umat Nabi Muhammad. Pertama ialah qabulu, pakai kacamata ya karena orang tua. Nah. Qabulu taubati kana bi Makkah. Diterimanya taubat Nabiullah Adam itu di Mekah. Kenapa kok diterima taubat? Apakah punya salah? Pernah. Nabi Adam itu pernah diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dam uskun anta wa zaujukal jannah." Dam, silakan engkau bertempat tinggal di sorga bersama istrinya. Wa kula binha ragadan haitsu syi'tuma. Dan apa yang ada di dalam sorga, wahai Adam, silahkan kau makan, silahkan kau minum bersama istrimu sesukamu, haitsu syi'tuma. Tapi ingat wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali Adam engkau mendekat hadhihi syajarah, pohon ini. Nah, hadhihi syajarah itu Profesor Dr. Alia Subuni dalam sebuah referensi Sahfatut Tafasirnya, hadhihi syajarah itu pertama adalah syajaratul khuldi. Dan yang kedua syajaratul karomah. Penafsirannya. Karena akibat bujukan rayuan setan yang dilancarkan lewat istrinya, Nabiullah Adam lewat istrinya, siapa istrinya Nabiullah Adam? Ibunda Hawa. Bukan hanya mendekat atas perintah Allah tadi itu, melainkan mengambilnya. Karena mengambilnya itulah melanggar SOP Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah keluarkan Nabiullah Adam bersama istrinya dari surga. Nah, saat dikeluarkan dari surga ini, Mbak Nisa, Nabiullah Adam itu pisah antara laki dan perempuan, suami istri. Pisahnya 350 tahun. Sekarang kita pisah 350 tahun. Kita yang ikut wali 5. Wali 5 itu berapa hari biasanya? Oh, wali 5 katakanlah sehari semalam ya. Sehari semalam. Suaminya duduk di kanabis, suaminya duduk di depan, istrinya duduk belakang, itu kudu diamu aja panitia. Iki sehari semalam, gila aku longgo duduk ijen bla 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 rot sudah. Ini Nabi Allah Adam dan Hawa setelah dikeluarkan oleh Allah dari surga 350 tahun pisah dan menangis. Tangisannya diabadikan dalam Al-Quran.
Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, wahai Tuhan kami, dolamna anfusana, kami dolim pada diri kami. Kau perintahkan kami untuk tidak mendekat pohon ini, kami langgar. Dolamna anfusana. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang merugi. Selama 350 tahun inilah Nabiullah Adam menangis. Akhirnya pisah 350 tahun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram di Jabal Rahmah. Pada tanggal 10 Muharram. Dalam sebuah referensi Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkand. Dipertemukan di Jabal Rahmah. Nah, banyak orang yang berangkat umroh, berangkat haji. Kemarin ibunda kita Bu Muhroji kan umroh. Diajak ke Jabal Rahmah. Jadi karena pertemuannya Nabi Allah Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, banyak tetangga kiri kita yang berangkat umroh, berangkat haji, tetangga titip foto. Mbak, Bu, Bunda titip foto, barangkali foto ini yang dibuang, yang ditaruh di mana? Di Jabal Rahmah, segera ketemu jodoh. Karena di situ pertemuannya Nabi Allah Adam dan Hawa, bukan itu, doa. Malah ditulis foto banyak kan, berkeleleran foto itu kan ya, banyak ditulis semoga cepat jodoh, semoga. Foto itu banyak Mbak Dina di foto itu di Jabal Rahmah. Sak nomor telepon di belakang. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dipertemukan disitulah Nabiullah Adam dan Hawa pada tanggal 10 Muharram diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qabulu taubati kana bi Makkah. Diterimanya taubat saya saat itu kana bi Makkah, Nabiullah Adam saat itu ada di Mekah. Adapun umat Muhammad punya dosa, Nabiullah Adam punya dosa, diterima taubatnya di Mekah. Tapi kalau umat Muhammad hebatnya, kelebihannya, wa ummatu Muhammadin, adapun umat Nabi Muhammad yang punya dosa kepada kita sama manusia pada Allah Subhanahu wa taala, yatubuna fi kulli makanin, bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya fi kulli makanin, di mana saja. Fayaqbalullahu taubatahum, Allah terima taubatnya. Jadi kalau umat Nabi Muhammad bertaubat di Indonesia, Allah terima taubatnya. Coba bayangkan begini, misalnya sama kayak Nabi Adam. Saat kita umat Nabi Muhammad ini punya dosa, diterima taubat kita manakala kita ke Mekah. Ongkosnya berapa? Iya kalau sekali langsung diterima, kalau berulang-ulang kali. Kemarin, sekarang apalagi Ramadan. Ramadan ini kan ada yang Asrul Awakhir itu 60 juta umroh. 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang awal-awal masih 30, 35, bahkan sudah ada 40 juta. Itu umroh. Jadi untung kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad. Diterima taubatnya dimanapun boleh. Diterima selama mau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya, Allah akan menerima taubat umat Nabi Muhammad SAW. Lalu ada tata cara etika di saat kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah an-nadam ala ma amila minal mukhalafat. Pertama, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya yang telah kita kerjakan. Kalau saya tadi punya dosa ngambil mangga di ruangannya Bu Arafah, an-nadam, menyesali perbuatan-perbuatan dosa tadi itu, lalu
Setelah an-nadam bil qalbi, pertama istighfar, lalu an-nadam bil qalbi, yang ketiga Allah ayyauda ilaihi abada. Tidak akan mengulangi untuk yang kesekian kalinya. Artinya bukan kapok-kapok Lombok loh Mbak Dina. Tahu kapok-kapok Lombok? Iya. Apa? Enggak tenanan, Pak. Enggak tenanan. Jadi hari ini makan bakso ya. Diulangi Ya lagi. diulangi lagi. Hari ini Mbak Dina makan bakso. Ditraktir oleh Mbak Nisa. Terus lomboknya kan banyak. Kapok-kapok kepedesan. Tapi besok lagi mau gitu loh. Itu namanya kapok-kapok Lombok. Jadi itu Allah ayyauda ilaihi abada, tidak akan mengulangi untuk yang kesekian kalinya. Itu yang pertama, keutamaan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ini pengakuan secara jujur. Yang kedua, watsaniyatu lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati. Setelah Nabiullah Adam melanggar aturan Allah, tadi instruksinya tidak boleh mengambil, tidak boleh mendekat, bahkan mengambil, itu kan melanggar Mbak Dina. Karena melanggar, farraqa, Allah pisah antara Nabiullah Adam dan Hawa selama 350 tahun. Dipisah. Tapi wa ummatu Muhammadin, adapun umat Nabi Muhammad lalu mengerjakan dosa, ya'sunallaha wa la yufarriqu bainahum wa bain azwajihim. Jadi umat Nabi Muhammad melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada sama manusia, Allah tidak pisah antara suami dan istri. Kalau Nabi Adam dan Hawa dipisah. Cuma kalau kita di kantor misalnya kita punya dosa, bermaksiat, lalu dipisah, pulang-pulang dia bojoku, di istriku. Kenapa? Karena melanggar aturan Allah tadi itu. Tapi enggak, khusus umat Nabi Muhammad melanggar aturan Allah, melanggar perintah Allah, Allah masih tetap kita pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu istri, ketemu suami. Tapi Nabiullah Adam diusir, dikeluarkan dari surga, pisah 350 tahun. Umat Nabi Muhammad tidak. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 ya, yang nomor 3, inni kuntu labisan. Kata Nabiullah Adam, dahulu saya ini pakai baju rapi, tertutup auratnya, labisan, aib-aib ditutup. Kita ini kan karena pakai baju begini ini ya, biar nggak kelihatan api, kelihatan cantik, kelihatan tampan semuanya. Karena pakai labisan, auratnya nggak kelihatan. Falamma asaitu, saat saya melanggar aturan Allah, kata Nabiullah Adam, ja'alani uryanan. Allah timpakan kepada kami uryanan, telanjang bulat, hingga akhirnya seluruh manusia faham saya ini melanggar Allah, sehingga diabadikan dalam Al-Quran tadi itu. Coba misalnya Mbak Dina, kita melanggar aturan Allah, melanggar SOP, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, lalu sama dengan Nabiullah Adam pulang telanjang, kan ditelanjang uryan tadi. Tuh, lapo Mbak Dina. Pulang kan, kantor nggak pakai baju. Pulang gitu ya, kantor. Pulang kantor nggak pakai baju. Paling pertanyaannya, ngapain Mbak Yu? Sudah berapa lama nggak minum obat? Gitu. Tapi enggak. Alhamdulillah, karena umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah, aibnya masih ditutupi oleh Allah. Coba nggak ditutupi. Pulang. Jadi pokoknya contohnya kalau yang pulang telanjang misalnya gitu ya. Yang pulang uryan itu kan telanjang. Maka berarti dia punya salah. Entah itu kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Jadi pengakuan secara jujur Nabiullah Adam. Saya di saat dulu ini kuntu labisan, dulu saya pakai semuanya tutup aurat. Wa idza falamma asaitu ja'alani uryanan. Tapi wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha
Umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah ghurratan pakai telanjang bulat. Misalnya telanjang orang, kelihatan auratnya. Tapi apa? Fayal bisuhum, Allah tutupi aibnya. Coba nggak ditutupi, yang begitu tuh pasti jelas kan, itu sudah tahu. Tadi nggak repot. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, ini asaitu fil jannah. Nabiullah Adam dan Hawa itu melanggar aturan Allah saat itu di sorga, Mbak Dina. Di sorga. Karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, fakhrijni minha, Allah keluarkan Nabiullah Adam dari sorga. Dikeluarkan oleh Allah dari sorga. Karena melanggar aturan Allah di sorga, dikeluarkan oleh Allah dari sorga. Tapi wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha ta'ala kharijal jannah. Umat Nabi Muhammad, kita ini semua, ya'suna, bermaksiat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, kharijal jannah, di bumi, bukan di sorga. Tapi fayudkhiluhum fiha idza tabu. Allah masukkan ke sorga manakala mau bertobat. Kebalikan. Nabi Adam melanggarnya di sorga, dikeluarkan oleh Allah. Kita umat Nabi Muhammad yang melanggar aturan Allah di dunia ini, selama mau bertobat Allah masukkan ke sorga kembali. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan Nabiullah Adam. Ini pengakuan secara jujur Nabiullah Adam. Jadi kalau memang sama seperti Nabiullah Adam, Mbak Dina pulang kok begitu, berarti punya salah. Gitu kan ya. Loh, Bu Mukhroji kok gitu, itu punya salah ya. Tapi enggak, karena ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah Rasulullah sedang berada di dalam rumah. Saat Rasulullah sedang berada di dalam rumah itu, ada malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah atas izin Allah. Muhammad, kata malaikat Jibril, saya menghadap engkau atas izin Allah. Iya. Lalu saya diutus oleh Allah menyampaikan kabar kepada engkau. Iya. Lalu disampaikan kabar itu tentang neraka beserta penduduknya, Mbak. 1, 2, 3, 4. Begitu mau masuk neraka yang ketujuh bersama istrinya, malaikat Jibril yang tamu sengaja diutus oleh Allah itu tidak mau melanjutkan. Sehingga akhirnya Rasulullah terpancing, istamir ya Jibril, istamir, lanjutkan wahai Jibril, ini perintah Allah. Nah, setelah dilanjutkan oleh malaikat Jibril, Muhammad, neraka jahim, neraka yang ketujuh itu, kata Allah, sebagian besar adalah penduduknya adalah umatmu yang wafat menghadap Allah belum sempat bertaubat. Nah, begitu Rasulullah mendengar kabar ini, Mbak Dina, Rasulullah langsung geblak. Apa geblak itu ya? Pingsan. Geblak. Akhirnya Rasulullah dipapa oleh malaikat Jibril, datang masuk ke kamar Rasulullah. Saat masuk ke kamar Rasulullah itulah Rasulullah 3 hari 3 malam Rasulullah tidak keluar dari kamarnya. Menangis dan menangis, yang ditangisi adalah pesan Allah yang lewat malaikat Jibril, sebagian besar neraka jahim itu adalah umat Nabi Muhammad yang wafat menghadap Allah belum sempat bertaubat. Hingga akhirnya 3 hari 3 malam ini Rasulullah menangis dan tidak keluar sholat berjamaah bersama sahabat di Madinah. Bingung sahabat. Biasanya jadi imam, kajian tafsir, kajian hadis di masjid. Kok Rasulullah 3 hari 3 malam tidak hadir? Akhirnya sahabat-sahabat hari yang ketiga, usai sholat subuh, utusan Bilal, Ammar, Salman, Al-Farisi. Ketiga orang ini diutus oleh para sahabat-sahabat yang lain untuk mencari tahu apa yang menimpa pada diri Rasulullah. Kata teman-teman sahabat yang lain kepada 3 sahabat yang diutus, Bilal, Ammar, dan Salman Al-Farisi,
kami tidak akan pulang meninggalkan masjid ini selama engkau tidak membawa kabar apa yang menimpa tentang Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya ketiga sahabat berangkat ke kediaman Rasulullah. Begitu sampai di kediaman Rasulullah, secara bergiliran sahabat ini menyampaikan salam di depan pintu rumah Rasulullah. Oleh Rasulullah dijawab, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Waalaikumsalam. Namun tidak dibukakan pintu. Salman, Ammar dan Bilal tidak dibukakan pintu. Maka karena tidak dibukakan pintu, sahabat Rasulullah yang dikenal dengan cerdas namanya Salman Al-Farisi. Ini sahabat-sahabat Rasulullah tidak membukakan pintu, hanya menjawab salam. Nampaknya Rasulullah ini ada problem. Ayo kita sampaikan kepada putri Rasulullah Fatimah alaihissalam. Biasanya Ibu, Rasulullah itu kalau ada problem, kalau ada ayat-ayat adab, ayat neraka turun, Rasulullah menangis. Rasulullah berhenti menangis itu kalau putrinya datang. Fatimah alaihissalam. Jadi kabar ini disampaikan kepada putri Rasulullah Fatimah. Setelah disampaikan atas izin suaminya, Sayyidina Ali berangkat menemui Rasulullah dikawal oleh ketiga sahabat. Di depan pintu itu, Fatimah putri Rasulullah menyampaikan salam. Kayak Mbak Dina mau ke rumah saya kan, salam depan rumah. Assalamualaikum. Rasulullah menjawab dari dalam kamar. Waalaikumsalam. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, man fil kharid, siapa di luar? Karena lamat-lamat Rasulullah, suara ini saya kenal. Akhirnya Rasulullah nanya, man fil kharid, siapa di luar? Lalu Fatimah menjawab, ana bintuka ya Rasulullah, ana bintuka ya abi. Saya putrimu Fatimah yang datang kali ini, wahai bapak. Wahai Rasulullah, saya putrinya. Begitu Rasulullah mendengar yang datang Fatimah putrinya, Rasulullah melanjutkan, Fatimah iftahil bab summat khuli. Nah Fatimah, buka pintu sayang, silahkan engkau masuk. Apa kata Rasul? Apa kata Fatimah? Tidak, saya tidak datang sendirian wahai abah, saya bersama ketiga sahabat engkau. Nah iftahil bab summat khulu jami'ah. Nah buka pintu sayang, silahkan engkau masuk semua. Begitu Fatimah masuk dengan ketiga sahabat yang masuk di belakang si Fatimah, betapa terkejut Fatimah begitu melihat wajah Rasulullah sudah mulai membengkak. Menandakan Rasulullah 3 hari 3 malam menangis. Lalu yang keluar dari bibir putrinya Fatimah alaihissalam, ma baluka ya Rasulullah wa ma asabaka ya Rasulullah. Apa yang menimpa pada diri engkau ini ya Rasulullah, kata putrinya. Ketiga sahabat bengong. Enggak berani berbicara melihat wajah Rasulullah sudah mulai membengkak itu. Lalu dirangkullah Rasulullah oleh putrinya Fatimah. Setelah dirangkul, lalu Rasulullah menjawab, nak, 3 hari kemarin nak, malaikat Jibril datang diutus oleh Allah menyampaikan kabar kepada saya bahwasanya neraka yang ke-7 itu adalah neraka Jahim. Sebagian besar penduduknya adalah umatku yang wafat kepada Allah, yang wafat belum sempat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini nak yang saya tangisi. Begitu ketiga sahabat ini mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sujud pada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwasanya umatnya, sahabatnya didoakan secara khusus oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sampai Rasulullah membengkak ada wajahnya. Sehingga sujud pada Allah, oh ternyata ini. Sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, tubu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha 3 hal tadi itu Mbak Dina. Jangan kapok lombok. Pedes, kapok pokoknya. Tapi besok ngulangi lagi. Ngulangi. Jadi
Itulah yang sempat ditangisi oleh Rasulullah. Nah, maka di saat disampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada di masjid di Madinah menunggu kabar ini, semuanya sujud pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya secara khusus umat Nabi Muhammad ini dan sahabat-sahabatnya itu didoakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, Mbak Dina. Barangkali dipertajam untuk pertanyaan. Ya, terima kasih Bapak. Kami buka sesi tanya jawab. Bagi peserta Zoom yang ingin mengajukan pertanyaan. Monggo. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami sediakan pada kolom chat. Itu yang ada tulisan pertanyaan-pertanyaan, monggo dibaca. Bisa baca? Betul, tidak kelihatan dari sini. Ada, Mbak. Ada pertanyaan? Monggo yang di luar, monggo yang di dalam, monggo yang mau bertanya. Mungkin di ruangan ini yang ingin bertanya, monggo. Pakai ini. Monggo Ibu, dipakai mic-nya ya. Silahkan disebutkan nama. Ya jelas ya. Ya, jelas. Insya Allah sudah tahu semua. Pertanyaan, jika berkaitan dosa atau salah berkaitan dengan hakul adami kepada sesama, kemudian yang berbuat salah atau berbuat dosa tadi sudah meminta maaf, tapi orangnya tidak menerima maaf kita, apakah selama itu juga kita, kan kewajiban kita hanya meminta maaf, bukan menanggung maaf kita diterima gitu loh. Apakah itu termasuk masih terus kita bersalah, dicatat bersalah, atau sudah gugur kewajiban karena kita kan sudah melaksanakan kewajiban kita untuk meminta maaf. Baik, terima kasih. Saya kalau ditanya oleh Ketua Dharma Wanita kan bingung jawabnya, Mbak Dina. Apa dijawab di kamar aja ya? Begini, di saat kita punya dosa, contoh kecil tadi, langsung contoh saja. Saya punya dosa kepada Bu Arofah. Karena yang ada di depan saya Bu Arofah. Ya sudah, Mbak Aksel lain. Ya Mbak Yu. Pak Novi ya gak apa-apa. Saya punya dosa ke Mbak Novi. Lalu karena saya tahu saya punya dosa ke Mbak Novi, saya datangi Mbak Novi, saya sampaikan, Mbak, saya pernah ngerasani panjenengan bla bla bla. Oh iya Pak, saya mohon maaf dan ampuni saya, maafkan saya. Tidak. Saya besok ngulangi lagi, tidak. Kadung mangkel, kata Mbak Novi. Jadi apakah selama Mbak Novi itu tidak memberi maaf kepada saya yang minta maaf, pernah saya ngerasani, apakah selama itu pula tidak? Wafihi wajhani, ada dua pendapat. Pertama, iya. Yang kedua, selama saya pribadi datang ke Mbak Novi sudah minta maaf bla bla bla, Mbak Novi tidak memberi maaf, saya kan sudah menyesali perbuatan dosa saya. Maka selanjutnya tinggal Allah yang paham. Wa ma alaina illal balagul mubin, kan juga begitu. Rasulullah kan menangis saat berdakwah mereka. Rasulullah berdakwah menyampaikan kalimat-kalimat tauhidnya itu, mereka ternyata banyak yang belum beriman pada Rasulullah. Apa kata Allah? Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Yang memberi hidayah, yang memberi petunjuk itu Allah. Urusan yang minta maaf ya awakmu, urusan yang menyampaikan engkau Muhammad, tapi yang memberi hidayah saya. Ada rasa penyesalan dari saya kepada Mbak Novi, itu sudah cukup. Tapi lah urusan utang yo bayar. Yo nggak bisa Pak Permadi, kan itu 5 juta. Ya. Ada lagi? Kayaknya ada. Ya. Ada. Terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana Ibu Ana? Sudah bisa diterima ya? Ayo. Ya. Kurang nanti ya. Kok tahu Mbak Novi? Ada lagi mungkin
Ya, bisa dibacakan Mbak Nisa. WA baca. Ya, saya ulangi lagi. Ada. Ini dari chat dari MTSN berapa? MTSN 10. MTSN 10 ya, kami ulangi. Nanti mau ke sana kita ya. Nanti ke min 10. Oh. Assalamualaikum Pak Yai, mohon izin bertanya, bagaimana sikap kita ketika mendapat fitnah dan berdampak pembunuhan karakter? Demikian pertanyaannya. Fitnah. Iya. Oh. Mendapat fitnah kemudian berdampak pada pembunuhan Yang karakter. ditanyakan apanya? Bagaimana sikap Oh, sikap. dalam menyikapinya ya? Oh. Ya, pertama misalnya Mbak Novi, ini kadung Mbak Novi, tadi akan ke Arafah, kayak kiri Novi. Aduh, ke kiri. Misalnya saya difitnah oleh Mbak Novi, hingga akhirnya sampai ke pembunuhan karakter, maka pertama tabayun. Tabayun itu apa bener toh Mbak Novi? Sampai begini bla bla bla. Jadi jangan dibatin. Kok nemen ya Mbak Novi, padahal dari dulu sekampus, sekelas bla bla bla. Kok nemen? Tabayun, biar jelas. Kalau Mbak Novi ngomong iya, ya piye caranya? Ayo kita saling memaafkan, saling minta maaf dan mohon maaf. Itu Kak, pembunuh. Iya. Ah. Ya tadi itu kalau tapi tadi itu ke Mbak Novi kan sudah jelas Mbak Novi saya berdua ya. Lalu kalau yang memfitnah itu enggak ketahuan orangnya, siluman, mau ditabayun ke siapa, maka Rasulullah pernah. Rasulullah di saat melaksanakan tugas berat berdakwah menyebarkan kalimat tauhid di tengah-tengah orang kafir Quraisy, tepatnya di Taif, Rasulullah difitnah, bahkan dilempari dengan kotoran anjing. Rasulullah dikatakan sinting, Rasulullah dikatakan gila, Muhammad itu bukan Rasulullah. Itu lebih dari fitnah padahal. Akhirnya apa Rasulullah? Rasulullah hanya mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Selamatkan mereka ya Allah, karena mereka enggak paham bahwa saya Muhammad Rasulullah. Mau ditabayun ke siapa? Karena beda antara saya dengan Mbak Novi tadi. Karena ini bahasanya Bu Arafah tadi adalah WA gelap. Dan kita tidak bisa ngelacak itu, bukan ahlinya di bidang itu. Doakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, selamatkan mereka, kata Rasulullah. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak paham. Doakan semoga dia ya Allah yang memfitnah keluarga saya dan keluarga saya, semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sambil bangun malam sujud pada Allah dengan disaksikan linangan air mata tahajud. Qumil laila illa qalila. Sering bangun malam Mbak Dina? Bangun Bapak. Ngapain? Ke kamar mandi. Qumil laila illa qalila. Silahkan bangun malam sujud pada Allah dengan disaksikan linangan air mata tahajud. Iya sayang, sing mahasiswa sering bangun malam. Ngapain? Sama kayak Mbak Dina juga. Ya, kalau mahasiswa kan saya nanya mahasiswa, oh iya pipis ya. Warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, kalau saya nanya sama si anak saya mahasiswa, siapa sayang? Namanya? Iya. Ghifari. Kalau saya nanya Mbak Ghifari, nak, bangun malam semalam? Iya. Ngapain? Baca Quran. Gitu. Cuma pertanyaan saya sekarang dijawab jujur. Kita bangun malam itu yang pertama kali yang kita lihat apa Al-Quran, wudhu, atau mungkin baca HP, WA. WA itu yang dibuka pertama story-nya orang lain atau piye?
Mungkin kalau sekarang Bapak, udah ada yang bangunin sahur apa belum gitu. Oh, gitu. Padahal sudah bangun ya. Iya. Doakan saja. Doakan. Ada lagi? Ya, ini ada lagi Bapak, kayaknya semakin seru saja. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bapak. Kiai, bagaimana cara meminta maaf kepada sesama anak Adam yang sudah meninggal? Kalau saya punya dosa sama Mbak Novi kan tinggal saya datangi. Rumahnya jelas, kantornya jelas, handphonenya saya jelaskan. Tapi kalau mereka sudah wafat, doakan mereka. Doakan mereka. Pertama, datangi keluarganya, lek urusan punya hutang, Mbak Novi, saya punya hutang ke abah panjenengan, ini saya serahkan ke ahli waris. Ya, satu. Yang kedua, saya pernah ngerasani Mbak Novi, abah panjenengan dulu. Ampuni, mohonkan maaf saya Mbak Novi. Satu. Yang kedua, doakan mereka. Makanya ada doa Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihum. Entah di Blitar, kalau di Surabaya masih banyak orang yang wafat sebelum diberangkatkan pemakaman, masih ada yang ngomong di depannya, ibu bapak barangkali almarhum punya salah, masih ada. Nah, itu barangkali punya salah, mohonkan ampun si wafat. Lalu kalau punya tanggungan pada mereka yang masih hidup, sayalah keluarganya yang tanggung jawab. Kan begitu ya? Masih ada kesaksian namanya ya. Apa namanya kalau di Blitar itu? Ya, iya, mamit kan. Sebelum diberangkatkan ke pemakaman terakhir. Apa namanya? Iya kan, biasanya ada kah? Karena barangkali si wafat tadi itu punya tanggungan hutang pada yang hadir. Atau mungkin yang hadir punya tanggungan kepada yang wafat. Maka sama ahli warisnya. Tentunya juga diistighfarkan, dimohonkan maaf, didoakan mereka yang wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kalau memang kita punya rezeki, ya monggo kita bersedekah. Mbak Axel punya dianugerahi rezeki oleh Allah, saya sedekahkan 5 nasi kotak ini kepada almarhum yang sudah wafat itu. Saya karena punya salah, hadiahnya semoga Allah sampaikan pada yang wafat. Boleh, monggo. Ya. Pakai ini. Pas. Monggo. Hidup. Terima kasih. Pertanyaan ini sambung dengan yang akan kami tanyakan terkait dengan sikap anak untuk berusaha birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal, yang pada saat itu jujur yang kami tanyakan itu kepada orang tua kami. Saat itu orang tua meninggal itu kami masih kecil dan belum pantas diceritakan sebenarnya aku punya hutang atau nggak tahu lah orang tua meninggal itu punya hutang atau enggak. Kemudian kami juga kepikiran apakah orang tua saya dulu meninggal tapi kok nggak cerita. Kemudian selama ini ya tidak ada yang nagih kepada keluarganya kan itu. Kemudian itu seringkali melintasi pemikiran kami bagaimana sikap seorang anak untuk istilah itu ya hal itu tadi loh ya. Nah, barangkali orang tua ya sudah meninggal, masih meninggalkan hutang, namun siapa yang dipinjami kita juga tidak jelas, dan apalagi orang yang dipinjami itu semisal sudah meninggal, bagaimana sikap kita ya sebagai seorang anak? Ya kita tidak suudzon sama orang tua kan ya. Biasanya orang tua punya hutang itu paling tidak cerita sama anaknya, yo ditulis kadang di buku. Semua. Senin Kamis. Lah ya Senin Kamis sampai Rabu Kamis Jumat itu ya. Oke, baik, terima kasih. Kita pertama husnudzon
karena orang tua kita tidak ada kabar, baik itu secara lisan disampaikan kepada anak maupun secara tulisan. Tidak ada, ya sudah, satu tidak ada. Yang kedua, kalau misalnya kita berpikir orang tua tidak berkecukupan, bla bla bla, cari orang tua yang semasa. Barangkali bapak saya dulu di saat berinteraksi sama panjenengan, barangkali punya hutang atau pernah cerita yang semasa. Kalau nggak semasa kayaknya sulit dipercaya. Abahnya, misalnya abahnya Bu Arafah tahun itu, saya tahu dari mana, kan itu jelas bohong namanya Mbak Dina. Ya, tadi. Maka kalau memang sudah tidak ada, ya sudah dianggap nggak punya hutang. Maka oleh sebab itu ya perbanyaklah bersedekah. Yang sedekah itu untuk orang tua kita, untuk barangkali orang-orang yang pernah disakiti oleh orang tua kita. Sedekah. Sedekah ini begini Bun. Rasulullah pernah menyampaikan ke Sayyidina Ali. Ali, isma' kalami, dengarkan ya sayang, kata Rasulullah. Tasoddaq mautakum, bersedekahlah engkau wahai Ali, yang pahalanya tadi itu dikirimkan kepada mautakum, sahabatmu, keluargamu, bapak dan ibumu, mautakum yang sudah wafat. Jadi misalnya saya bersedekah, kayak contoh saya Mbak Aksel tadi, bersedekah 5 bungkus nasi takjil di masjid, sedekah. Tapi Mbak Aksel tadi di saat membawa nasi kotak ini ngomong, hadiah pahala nasi kotak yang 5 ini saya hadiahkan kepada ayah saya yang sudah wafat. Iya disebut. Lalu saat kita Mbak Aksel sudah begitu, arsalallahu malaikatan, Allah utus malaikat, yang malaikat tadi itu yahmiluna thawabaha ilaihim, membawa pahala itu kepada mereka. Setelah disampaikan pahala kepada yang wafat tadi itu, fayafrahuna biha, mereka suka cita riang gembira. Karena anaknya, saudaranya, anak buahnya bersedekah diberi hadiah. Pahalanya kepada yang wafat. Makanya ada ila hadratin nabi dan seterusnya itu. Nah kalau bahasa Blitarnya, nasi kotak yang saya bawa ini pahalanya untuk bapak dan ibu saya yang sudah wafat. Untuk teman saya yang sudah wafat si A. Nah, sederhananya begini Bun. Kalau kita di rumah, panjenengan tahu di rumah dinas saya ada air. Saya beli sendiri air. Lalu saya ngomong, air ini saya sedekahkan untuk tamu saya yang pahalanya untuk bapak dan ibu saya yang sudah wafat. Misalnya Pak Novi, Bu Arafah, Mbak Dina, Mbak Nisa, Bu Mukhroji semua datang ke rumah. Saya sudah nggak akan ngomong lagi. Memang dari awal sudah ngomong air yang panjenengan minum itu pahala sudah saya sampaikan di depan untuk bapak dan ibu saya yang sudah wafat. Jadi enak dapat pahala daripada panjenengan sudah tak siapin teh botol, teh kotak, tapi nggak ada niatan apa-apa Mbak Nisa. Lah podo ae. Akan lebih baik yang aqua yang kecil itu, tapi saya ngomong. Maka di fayafrahuna biha, mereka suka, tenang, gembira karena ada deposito sedekah tadi itu. Lalu si wafat ini berdoa, si mayat dalam kuburan ini berdoa, Allahumma nawwir liman nawwarah qabrana ya Allah, Allahumma gfir, ampunilah ya Allah, liman bagi orang, anak saya, man ini bisa anak saya, keluarga saya, cucu saya, nawwarah yang menyinari qabrona, kuburan kami. Maka kalau yang disedekahkan tadi hanya 2 bungkus nasi kotak, ya menyinari tapi lampunya 5 watt gitu. Tapi kalau Mbak Nisa bawanya 15 kotak, ditambah lagi dengan lele yang sudah itu bisa 25 watt atau merkuri. Itu terserah. Yang dibawa sedikit apa banyak. Itu. Jadi intinya di saat bersedekah Bu Arafah itu menyinari makam bapak dan ibu kita. Nawwarah qabrona. Gitu Mbak. Iya. Oke, Bapak, terima kasih. Ini ada satu lagi dari Ibu Prapti Mahmudah ya, Mahmudah. Izin bertanya Yai, sebentar lagi akan Lebaran untuk saling memaafkan agar benar-benar 00. Nah, ini perlukah kita harus mendetailkan seluruh kesalahan kita
Sementara di madrasah sebagai pimpinan tentunya tidak bisa penuhi keinginan bawahan. Terima kasih. Ya. Oh, Bu Prapti kepala Iya, madrasah ini. toh. Ya tidak harus semua diberi parsel, Bu. Cukup satu saja ya Mbak Dini ya. Begini, sebenarnya misalnya begini, warga madrasah, bahasa kita kan biasa sering salaman 00 yo gitu ya. Ya kan? Semestinya harus disampaikan, Mbak. Nah, ya contoh kecil, saya pernah menyakiti Mbak Dina dengan menggunjing Dina, tak ceritakan kemana-mana. Tapi Dina kan, saya kok mangkel Pak Farmadi begini, kok buka aib saya bla bla bla. Bahkan satu, yang kedua punya dosa-dosa lain. Lalu Ramadan saya datang, Mbak Dina, maafkan saya Mbak Dina ya, yang disengaja atau tidak. Mbak Dina kan ngomong, sing sitok gorong loh ya, kan begitu kan? Nah, iya kan? Sing sitok gorong. Yang Pak Farmadi buka aib saya, disampaikan ke Bu Mukhroji, disampaikan ke Pak Novi, disampaikan ke Warwa. Iku belum loh Pak, kan begitu. Nah, kalau gelondongan kan enak. Gelondongan. Misalnya Mbak Din, maafkan saya dari alif sampai iya. Oh iya monggo, enak. Tapi yang penting dari hati ke hati, sama-sama memberi maaf. Zahiron wa batinan, mudah-mudahan termasuk. Tapi idealnya harus ngomong, Bu mohon maaf saya pernah ngerasani panjenengan dan buka aib panjenengan bla 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 ke bu ibu yang lain, ibu yang lain. Maka ya insya Allah begini aja, yang penting kita fahami mereka akan memaafkan kita di bulan ini. Maka mamin muslimaini yaltaqiyan, manakala ada seorang muslim yaltaqiyan, muslimah yaltaqiyan bertemu, fayatasafahan, lalu berjabatan tangan, ghafarallahu lahuma qabla ayyatafarraqa, dosa-dosa kita yang kecil rontok qabla ayyatafarraqa. Tapi mestinya disampaikan, Bun saya mohon maaf pernah ngerasani panjenengan, pernah ambil mangga panjenengan. Lah semua lah dihitung memang angel memang. Itulah beratnya hakul adami. Tadi kan saya sampaikan lebih berat pada sesama manusia daripada Allah. Kalau kepada Allah gelondongan, ya Allah saya lupa sholat zuhur kemarin, ya Allah bla bla. Allah maha. Yang punya maha itu hanya Allah. Dina enggak punya maha. Ya adanya mahasiswa. Tinggal bicara halal bihalal Bu Prapti, tinggal ngomongnya begini, mohon maaf barangkali saya selaku pimpinan di lembaga ini ada khilaf kata, sengaja atau tidak, tapi urusan utang tetap saya bayar gitu ya. Urusan utang harus diperjelas. Diperjelasnya gini aja, kalau dihitung kan setahun banyak Bu Mukhroji ya khilaf atau tidak, disengaja atau tidak, maafkan saya. Insya Allah sudah dianggap cukup oleh Allah. Tapi kalau enggak ngomong 00 loh ya, kok 00? Lek ngerasan bini bol, tidak semua rasa-rasan enggak boleh Mbak Nova. Mbak Novi. Pak Novi itu loh hebat yo. Suaranya enak, baca sholawatnya enak. Kan ngerasani juga saya kan ya. Kemarin baca Quran kok. Boleh. Tidak menyakitkan, bahkan jika didengar oleh yang dirasani itu kalorowati. Barangkali ini ada lagi? Ya, sudah cukup ya Bapak. Ini sudah waktunya sudah melebihi dari jadwal yang ditetapkan. Jarum jam sudah menunjukkan jam 10 lebih. Ada acara lagi ya? Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Zoom hari ini, dan saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir
yang sudah disediakan pada kolom chat. Sebelum acara kami tutup, untuk terlebih dulu untuk foto bersama. Oh iya, foto bersama. Monggo semua di-on-kan kameranya. Ya, kami hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Next. Fotonya dibuka. Fotonya cuma 3 ya? Ya, 1, 2, 3. Halaman terakhir ini. Ya, 1, 2, 3. Sudah cukup? Cukup Mbak Nisa? Ya, sudah cukup. Kami ingatkan kembali bahwa acara ngaji bareng ini bisa ibu-ibu ikuti minggu depan di hari Rabu dan jam yang sama tentunya di jam 9 hingga 10 pagi. Sebelum kami undur diri, sebuah pantun akan saya bacakan. Cakep. Burung dara hinggap di halaman. Cakep. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.